kita harus berdoa. Siapa yang datang lebih dulu tadi? Kita, Ibu. Siapa? Siapa datang lebih dulu? Ya, pimpin doa. Jadi kalau berdoa tidak boleh loyo-loyo, harus semangat. Ya, coba tepuk semangat dulu. Semangat ya. Jadi sebelum kita lanjut pada pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Lagu apa yang bisa kita nyanyikan? Satu Nusa Satu Bangsa atau Halo Bandung? Halo Bandung. Ya. Siapa yang mau pimpin lagu? Ya, kalau pimpin lagu sebaiknya perempuan bagus. Ayo, silakan Masya untuk memimpin lagu. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, Semua menyanyi. ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari pun rebut kembali. Ya. Sudah. Tepuk tangan. Ya, boleh, kan? Coba ulang, tepuk tangan lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar kewajiban dan hak. Namun sebelumnya Ibu tanya dulu, kemarin kita sudah belajar apa? Ya, ya. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Sekarang hari ini dalam minggu ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang terkait dengan hidup bertetangga. Namun sebelumnya Ibu mau tahu dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Berapa orang tidak hadir? 3 orang. Yang hadir berapa ini semuanya? Ya, coba hitung dari ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa orang yang tidak hadir? 4 yang tidak hadir? Ya, berarti yang hadir berapa? 15. Yang tidak hadir? 4. Jumlah siswa kelas 3 berapa? 20. Kalau yang hadir 15, yang tidak hadir 5. Kenapa tidak hadir? Tahu? Kenapa yang 5 orang
sakit ya. Ada tadi Mbak angkat surat sama ibu tidak hadir karena sakit ya. Kemudian ibu mau sampaikan hari ini kita akan belajar tema 4 hak dan kewajibanku. Subtema 4 hak dan kewajibanku sebagai warga negara ya, sebagai warga negara. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran: dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengatasi teks tentang masalah lingkungan, siswa dapat menuliskan masalah sederhana tentang lingkungan, tempat tinggalnya, dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan caca yang hasil baginya diketahui dengan cepat, dengan tepat. Dengan mengamati contoh yang keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat pembagian 2 bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi teknik lipat dalam sebuah karya lipat. Yang terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari, yang kita pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan keberadaan sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu dan lainnya. Perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Ya, untuk itu sekarang kita masuk pada ya. Coba bisa dilihat tampilan di layar? Ya. Siapa mau maju ke depan membaca? 1 orang. Coba, tadi kan sudah maju berdoa. Maju membaca ke depan. Dari atas sih. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya 1 orang lagi laki-laki. Siapa mau? Ya, yang di belakang. Coba ibu mendengar membaca. Besar suara. Siapa lagi? 1 orang lagi. Siapa lagi mau? Ya, boleh. Tapi suaranya harus keras supaya ibu dengar. Siapa yang jago bisa membaca lancar nih? Sini sayang, supaya bisa dibaca teksnya. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi sebenarnya semua itu kasih kesempatan, tapi karena kita dibatasi waktu, cukup kita menyimak 3 orang teman dan semuanya tolong diperhatikan kembali, ibu baca kembali ya. Kalau kita mau membaca itu kita harus memperhatikan tanda titik, ya. Tanda titik itu berhenti sejenak ya. Ibu baca kembali. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku.
Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Ya. Ya. Jadi itu semuanya harus diperhatikan. Membaca itu harus memperhatikan tanda baca. Tanda baca itu ada titik, ada koma, ada tanda seru, ya. Bisa ya? Jadi kalau kita membaca harus memperhatikan tanda baca. Sekarang Ibu mau bahagi tugas kelompok, ya. Di sini ada berapa kelompok? 5. 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Keempat kelompok ini Ibu akan memberikan tugas bersama teman kelompok, diskusikan masalah yang terdapat dalam bacaan ini, ya. Bacaan ini kalian diskusikan apa masalah yang terdapat di dalamnya. Kemudian garis bawahi masalah yang ada pada teks. Garis bawahi bisa? Ya. Kemudian garis bawahi juga kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ya, didiskusikan dengan teman kelompok, ya. Ayo diskusikan. Buka itu bacaannya. Ya. Diskusi, garis bawahi masalah yang terdapat pada teks dengan rapi. Ayo buka. Kemudian diskusikan dengan teman. Satu orang membaca. Ya. Ayo, satu orang membaca. Kemudian garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Siapa yang duluan habis menggarisbawahi, dia maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ayo baca. Coba satu orang, siapa yang tahu baca? Baca. Ya. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Garis bawahi yang jadi masalah di situ. Ya. Itu masalah, kemudian penyelesaian masalahnya. Yang di sini, gimana kabar? Sudah dapat apa masalahnya? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 mana masalahnya? Udah. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kelompok mana yang mau maju duluan? Memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 2 maju duluan. Ya, silakan kelompok 2. Silakan maju ke depan menyampaikan
sampaikan apa masalah yang terdapat dalam bacaan itu. Tidak ada pohon besar yang hijau. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar tempat. Ya. Ya. Itu tadi hasil pemaparan kelompok berapa ini? Kelompok 2. Semua sudah dengar? Masalah yang di dalam bacaan itu apa mereka bacakan? Tidak ada pohon besar yang hijau. Tidak ada pohon besar yang hijau. Kemudian apa solusinya untuk mengatasi masalah tidak ada pohon besar itu? Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Ya, mereka sepakat menanam pohon di sekitar Sekolah. ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi mau maju? Dek, seperti kelompok 2. Ayo, siapa berani? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4? Kelompok 1? Kelompok 1 Ibu. Ibu. Semuanya maju. Satu kelompok semuanya maju. Kelompok 3 hanya ada 3 orang. Kelompok 3. Kelompok 2 juga hanya ada 3 orang karena yang lain sakit Kelompok 3. Atau cukup satu kelompok saja maju? Ya. Kelompok 1 maju. Iya, silakan. Ya, silakan maju. Semuanya 5 orang. Ayo maju kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Tidak boleh malu-malu. Mana lagi satu orangnya? Ya, bacakan. Apa masalah yang ada pada teks itu? Tidak ada pohon besar yang hijau. Ya, dengar itu kelompok yang belum maju ya. Kelompok yang belum maju, kelompok 3 dan kelompok 4. Di dalam bacaan itu yang judulnya lingkungan hijau, di situ terdapat masalah. Apa tadi jawabannya? Apa? Tidak ada. Tidak ada pohon besar yang hijau. Kemudian bagaimana solusinya kalau tidak ada pohon yang besar? Mereka sepakat? Ya, mereka sepakat menanam pohon. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, bagaimana kelompok 2-3? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Ya, kelompok 1-2, kelompok 2-3 masih maju, 3-4 masih mau maju? Maju, mana duluan? Kelompok 3 atau kelompok 4? Tidak boleh malu-malu. Ya, ayo maju kelompok 3. Ya. Habis kelompok 3 dan kelompok 4 supaya semua kebagian maju memaparkan hasil diskusinya. Ya, ayo. Yang baca yang keras suaranya. Ayo, baca dengan suara keras. Apa masalahnya? Ya, tidak ada pohon besar yang hijau. Kemudian apa solusinya kalau tidak ada pohon besar yang hijau di halaman? Ya, sepakat menanami pohon. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu bisa kan? Bisa memaparkan tadi hasil diskusinya bersama teman kan? Bisa dipaparkan? Ya, sekarang masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok 4, kelompok yang terakhir. Ya. Ya, tidak boleh malu-malu.
terdapat pada teks. Tidak ada pohon besar yang hijau. Kemudian apa solusinya? Ya, mereka sepakat menanam pohon. Sudah selesai pemakaran itu hasil diskusi ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir maju memaparkan hasil diskusinya. Ya. Selanjutnya kita dikumpul kembali hasil pemaparannya. Ini kelompok tulis nama dulu, tulis nama masing-masing. Di lembaran itu, di lembaran keduanya, lembaran kedua. Kelompok 1 atas nama siapa-siapa semua di situ ya. Tulis di situ, di lembaran keduanya itu, samping. Ya. Ya boleh. Kelompok 1 siapa-siapa semua anggotanya. Kelompok 2 siapa semua. Kelompok 3 siapa semua. Kelompok 4 siapa semua yang ada di anggota kelompok itu. Ya. Mana kelompok mana yang sudah habis? Kelompok mana lagi yang sudah habis? Kelompok 4. Mana suaramu? Ya, oke, kelompok 4 1 orang tidak hadir atau 2 orang? 2 orang. Kelompok 3 bagaimana? Mana suaramu? Ya, kelompok 1 sudah. Mana suaramu? Ya, 1 kelompok lagi. Ini orang toh? Ya, oke, terima kasih. Baik, selanjutnya perhatikan di layar. Sekarang kita akan membantu Dayu membuat. Ya, di sini kita ayo berkreasi ya. Ayo berkreasi. Ya. Buatlah topi menggunakan kertas koran bekas. Buat ya, namun di sini kita hanya ada kertas bekas ya. Lihat, perhatikan dengan baik dulu, Ibu bagi dulu. Satu, 2, 3, 4, 5 orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, coba perhatikan di papan tulis. Di sini ada petunjuknya ya. Semua perhatikan papan tulis. Ambil selembar kertas, sudah ada toh selembar kertas. Kemudian lipat kertas menjadi 2 bagian. Ayo, lipat kertas menjadi 2 bagian. Baik. Ya, lipat kertas menjadi, ini kan selembar kertas. Ya. Kemudian lipat kertas menjadi 2 bagian. Lipat kertas menjadi 2 bagian. Sudah? Sudah ya? Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Nah, lipat ke tengah. Ya, setelah sejajar di tengah baru kita ini ujung kanan dan kiri kita lipat ke tengah.
kanan kiri ke tengah, ya benar, ya. Ya, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah ya. Sudah dilipat ke tengah. Buka lagi. Bukan di situ, dari atas. Ya. Sabar. Sudah semuanya dilipat ke tengah? Nah, kemudian ada bagian bawah ini kita tekan ke atas. Tekan ke atas. Tekan ke atas ya. Ya, tidak dua-duanya. Satu saja. Ya. Kemudian yang satunya dibalas di belakang. Yang satunya balas di belakang. Ya. Ya, iya memang kita membuat topi. Kita jadi topi. Ya. Ya, jadi topi kan? Ya. Buka, jadi topi kan? Nah, jadi topi. Ya, buka tengahnya. Buka kertas perlahan-lahan, lalu rapikan. Ya. Sekarang ibu tanya, kenapa kita bisa buat topi? Kenapa? Kenapa kita bisa membuat topi? Kenapa kita bisa membuat topi? Karena di dekat sekolah Dayu. Gersang ya. Dayu menutup kepalanya menggunakan buku ya. Ya, buku. Maka kita membantu Dayu membuat topi. Siapa kita bantu membuat topi ini? Dayu. Bagaimana kelompok 3 bisa membuat topi? Ya, ibu ulangi kelompok 3. Kelompok 3. Kenapa kita bisa membuat topi? Kenapa kita membuat topi? Karena di sekolah Dayu gersang. Jadi ya, bagaimana? Membuat topi. Berjalan kita menggunakan topi. Maka kali ini kita membantu Dayu membuat topi. Ini apa urusannya di luar ini? Sudah selesai membuat topi? Sampai di sini kelompok berapa yang duluan mau maju mempraktekkan cara membuat topi? Saya Bu. Kelompok 1. Ibu, saya. Tadi kelompok berapa yang maju duluan? Kelompok 1 ada kelompok 2 yang maju duluan? Ya, tadi kelompok 2 yang maju duluan. Sekarang yang mau maju duluan kelompok 1. Dipersilakan. Coba kalian praktekkan kembali di depan sini. Diperlihatkan sama teman. Ya, maju kelompok 1. Maju kelompok 1. Mana yang belum? Mana belum?
lalu buka lipatan pelan-pelan. Setelah itu rapikan ujungnya jadi topinya. Ayo, silakan maju ke depan, lalu peragakan. Maju ke depan bersama temanmu, peragakan. Ayo peragakan. Hah? Satu orang mau bikin ulang. Ya. 2. Ya. Mewakili. Ayo, 3 orang saja mewakili. Ya. Ayo. Peragakan. Iya, bentar lagi peragakan. Ya, teman-teman yang lain coba perhatikan sana. Cara mereka memperagakan bagaimana cara membuat topi. Cara membuat topi, ayo. Boleh di sana sini. Supaya gampang, jangan cuma diruduk begitu. Ya, kalau susah buat di pinggir di meja, Pelan-pelan baru rapikan ujungnya. Dibuka secara pelan-pelan, kemudian rapikan ujungnya. Lipat sisi kanannya, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Boleh sampai di sini. Kalau sudah dibuka secara pelan-pelan, kemudian rapikan ujungnya. Begini, Bu. Rapikan ujungnya. Ya. Topinya siap digunakan, ya. Topinya siap digunakan. Ya. Bagaimana kelompok 2, 3, dan 4? Sudah diperhatikan temannya membuat topi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang duluan maju mempresentasikan cara membuat topi dari kertas bekas. Untuk itu, kelompok 1 dipersilakan untuk duduk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Silakan maju mempraktekkan membuat topi di depan menggunakan kertas bekas.
Ya, lipat kedua sisinya sama rata. Ya, sisi kanan dan sisi kirinya, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan bentuk segitiga. Tekan, tekan. Kemudian, ya. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas. Bagian bawah lipat ke atas ya. Kemudian balas di sebelahnya. Ya. Ya. Yang satu orang lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 menggunakan waktu 5 menit mempraktekkan membuat topi. Ya, Kelompok 4 Ibu. ya, selanjutnya kelompok 4 yang suka maju duluan, yang angkat tangan duluan. Yang angkat tangan duluan dipersilakan maju. Ibu itu tahu. Satu. Ayo buat. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan membentuk segitiga. Bagian bawah ditekan ke atas. Buka pelan-pelan, teman-teman kita rapikan ini. Ini buka pelan-pelan, kita rapikan ini. Ya itu. Ini pelan-pelan. Nah, dengan sendirinya ujung sini rapi. Ya, oke. Lihat, perhatikan teman-teman. Mereka kelompok 4 juga menggunakan waktu 5 menit. Ya, topinya siap digunakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan dulu kelompok 4. Yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan maju mempresentasikan cara membantu Dayung membuat topi dari kertas. 1, 2, 3.
teman-teman. Ya, teman-teman perhatikan kelompok berapa ini? Kelompok 3 menyelesaikan membuat topi dengan waktu 5 menit. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Duduk ke tempat duduk masing-masing. Sekarang tepuk semangat dulu untuk kita sudah menyelesaikan 2 ya. Sekarang tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Ya. Ya, coba perhatikan di papan tulis. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Menanam pohon. Ya, menanam pohon. Kemudian pohon yang akan ditanam adalah pohon apa? Pohon angsana. Hari ini kecamatan kita membagikan bibit ke seluruh kelurahan. Ya, di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Ya, kita di kelas ini anggaplah ada 4 kelurahan sesuai kelompok yang kita bagi ya. Ya, untuk mempraktekkan agar lingkungan kita nyaman, maka lingkungan kita harus ditanami pohon. Ya. Jadi di kelompok di kelurahannya Dayu tersedia ada 10 kelurahan. Nah, untuk membantu Dayu, kita di dalam kelas ini membagi kelompok, ada 4 kelompok ya. Ya, untuk menanam pohon. Ya. Sekarang kita akan membagi bibit pohon ya. Akan membagi bibit pohon ke kelurahan. Kita akan membantu Dayu membagi bibit pohon. Siapa? Yang sebentar baru ibu kasih petunjuknya. Lima, tidak. Ini bukan jumlah orang, jumlah kelurahan ya. 1, 2. Dia udah dipakai, itu saja. Ya. Jangan diam, kasih sejajar tadi. Sejajar seperti tadi ya. Sekarang kita akan belajar pembagian ini ya. Belajar pembagian. Ya, coba perhatikan. Banyaknya kelurahan 10 ya. Banyaknya bibit berapa? Kemudian jatah untuk satu kelurahan berapa? Ya. Sekarang perhatikan di depan kalian ada, perhatikan semua di sini. Di depan kalian ada 5 wadah. Wadah ini ibarat kelurahan ya. Kemudian di sini
kelurahan ini. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita belajar pembagian, ya. Belajar apa? Pembagian. Nah, pembagian. Supaya lingkungan kita terlihat nyaman, maka di kelurahan kita akan membagikan bibit untuk menanam pohon. Sekarang di depan kalian sudah ada wadah diibaratkan kelurahan, ya. Ya. Jadi satu kelompok ada 5 kelurahan. Kemudian tersedia 100 pohon bibit. 100 pohon bibit ini bagaimana cara kalian membagi sama supaya jumlah 100 pohon ini sama ke dalam kelurahan? Ya, coba ayo. Bahagi berapa? 5. Satu kelurahan dapat berapa bibit? Ayo. 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 Ayo, 100 bibit dibahagi ke 5 kelurahan. Bagaimana cara pembagiannya supaya bibit itu bisa dibahagi sama? Ya, bibit semuanya 100. Ya, ada 100 bibit pohon dibahagi ke 5 kelurahan. Harus sama jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Nah, sekarang kenapa? Sekarang tadi Ibu siapkan 100 pohon, 100 bibit ya, 100 bibit pohon dibahagi ke berapa kelurahan? Berapa kelurahan? 5 kelurahan. Setelah dibagi ke 4 kelompok, maka satu kelurahan mendapat berapa bibit? 20. Berapa? 1 kelurahan mendapat 20. Dari mana itu 20? 100 bahagi 100 bahagi 5. Jadi 100 bahagi 5 hasilnya 20. Nah, kalau di kelurahan itu hanya terdapat 4 kelurahan di kecamatan. Kalau di kecamatan itu hanya terdapat 4 kelurahan, maka berapa bibit pohon satu kelurahan? 5 ya? Ya, 25 ya? Ya. Kelompok 4 perhatikan di sini. Tadi Ibu sudah membagikan bibit pohon ke 5 kelurahan ya. Di kecamatan tersedia 100 pohon bibit ya. 100 pohon bibit dibahagi ke 5 kelurahan. Maka satu kelurahan mendapat berapa bibit? 2 ya, 20 bibit. Ya, coba perhatikan di papan tulis ya. Perhatikan di papan tulis. Dari mana itu 20 tadi? 100 bahagi 5 sama dengan 20. Nah, kalau di kelurahan itu terdapat 4, kalau di kecamatan itu terdapat 4 kelurahan, berapa? 25. Dari mana 25? Dari 100 bahagi 4. Nah, sekarang kalau di kecamatan itu terdapat 10 kelurahan, berapa dapatnya? Satu kelurahan berapa dapat bibit? 10. Nah, kalau 100 bahagi 10 dapat 10. Kalau di kelurahan itu ada 10, kalau di kecamatan itu ada 10 kelurahan, maka dia dapat berapa bibit? 10. Dapat 10 bibit. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang perlu ditanyakan? Kelompok 1? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Sudah mengerti ya? Kelompok 3? Tidak ada yang ditanya? Kelompok 4? Tidak ada yang ditanya. Berarti sudah paham cara membagi bilangan yang hasilnya sama ya? Bisa ya? Kelompok 4 bisa? Ya. Ibu ulangi untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4 masih diperhatikan Ibu? Kelompok 4 misalnya di kecamatan itu ada 10 kelurahan. Terus jumlah bibitnya 100 pohon. Maka 10 kelurahan itu tadi dapat berapa pohon bibit? 10 ya. 100 bahagi 10 sama dengan 10. Nah, kalau 40 bibit. 40 bibit, coba perhatikan. Coba perhatikan, kalau di kelurahan terdapat 40 bibit dibahagi ke 4 kelurahan, berapa bibitnya? Satu kelurahan, berapa? Ya, 10 ya. Ya,
Ya, jadi sudah maju diperagakan lagi? Tidak usah ya? Karena sampai di sini sudah paham cara pembagian? Sudah. Paham ya? Sekarang ayo kita ditutup wadahnya. Ibu bagikan penutup wadahnya masing-masing. Gimana yang belum ada? Ya, yang terakhir, Ibu akan bagikan tugas individu. Tidak lagi kelompok, tapi individu per orang ya. Bisa? Ya, Ibu bagikan tugas per individu. Tulis nama di atas tugasnya masing-masing. Ya, simpan dulu jauh kalau itu simpan. Lihat kelompok dua punya, disimpan begini rapi supaya kamu sekarang mengerjakan tugas individu. Jangan lupa tulis nama terlebih dahulu. Ya, coba perhatikan. Coba perhatikan. Perhatikan itu semuanya. Hai. Halo. Jadi perhatikan ya. Tadi Ibu sudah bagikan tugas kelompok. Sekarang tugas individu. Ya. Tugas individu itu tugas mandiri, tugas masing-masing ya. Tidak dikerjakan secara kelompok, tapi dikerjakan perorangan. Ya. Dikerjakan perorangan. Tulis nama terlebih dahulu di lembar kerja itu. Sudah tulis nama? Tulis saja di atas itu. Ya. Kemudian di bawah situ tuliskan, jelaskan bagaimana cara membagi kacang tadi, bibit kacang tadi menjadi bagian yang sama. Ikuti contoh yang ada di papan tulis. Ya. Tulis saja ini. Ibu tulis di papan tulisan, Ibu tulis sana 100 lagi. Sana yang tulis 100 lagi. Sana yang tulis. Ya. Ya, jadi tugas mandiri ini Ibu mempunyai kacang, jelaskan bagaimana cara membagi kacang tersebut menjadi sama banyak, ya. Menjadi sama banyak ya. Tadi kan satu wadah itu kacang, jumlahnya 100. Tuliskan bagaimana cara pembagiannya supaya jumlah kacang itu menjadi sama banyak.
berbagai macam dari awal sampai yang sekarang kita sudah mempelajari. Yang pertama kita pelajari masalah yang ada di lingkungan ya. Jadi perhatikan sini, perhatikan belum selesai. Masalah yang dari lingkungan itu yaitu penebangan pohon ya. Penebangan pohon yang secara tidak sengaja. Nah, solusinya dari pekarangan yang tandus tadi kita menanami pohon ya. Halaman yang tandus tadi kita tanami dengan pohon ya. Kemudian selanjutnya kita belajar berkreasi, membantu Dayu membuat topi, dan yang terakhir kita belajar pembagian, yaitu membagi bilangan 100 menjadi jumlah yang sama. Seperti contohnya 100 bahagi 5 dapat 20 ya. Sudah ya, kembali ke tempat masing-masing. Ya, jadi di ujung pembelajaran ini Ibu akan memberikan penghargaan karena kalian masing-masing dalam kelompok ini bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan secara benar, secara baik dan benar. Sekarang Ibu mau memberikan penghargaan ya untuk kreasi kalian yang mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir ini. Kalian mengikuti pelajaran dengan aktif. Coba perhatikan dulu. Mau Ibu bagikan penghargaan? Mau. Siapa tidak mau? Siapa tidak mau? Ya. Ada nggak yang tidak mau diberikan penghargaan? Ya. Karena hasil karya kalian hari ini bagus, maka Ibu akan memberikan penghargaan pada kalian. Mau? Namun sebelumnya Ibu mau sampaikan, setelah Ibu bagikan penghargaan ini belum bisa dibuka, simpan di dalam tas sebelum kita nanti bisa dibuka kalau kita sudah selesai belajar ya. Ya. Kelompok berapa yang paling aktif tadi memberikan mempresentasikan hasilnya? Ya. Dari kelompok 1 berapa orang? 5 orang. Ayo maju ke depan. Ibu bagikan penghargaan. Satu-satu maju. Ya, saling. Ya. Selanjutnya kelompok 2, maju kelompok 2. Simpan di tas, jangan dibuka. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, sebelum perhatikan, semua sudah kebagian? Sudah, ya. Henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah. Ada lagu terakhir. Bila berbuat salah bilang maaf. Tahu? Coba sama-sama kita nyanyikan. Bila berbuat salah bilang maaf. Bila butuh bantuan bilang tolong. Jika dapat hadiah ucap terima kasih. Bila kau mau lewat ucapkan permisi. Bisa? Bisa. Coba sama-sama. Bila berbuat salah bilang maaf. Jika butuh bantuan bilang tolong. Jika dapat hadiah ucap terima kasih. Jika kau mau lewat ucapkan permisi. Ya. Jadi anak-anak sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tak lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kita kembali, pertemuan
ini ditutup dengan membaca doa. Doa ini akan dipimpin oleh, ya, silakan pimpin doa penutup. Maju ke depan. Ayo, maju Pak Ustaz, jangan malu. Jangan lupa di rumah banyak belajar ya. Pelajaran yang diterima di sekolah diulangi kembali di rumah ya. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan hari ini dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu bilang. Satu. Semangat. Ya. Satu berdiri. Dua bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.